Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya akan menjelaskan tentang materi mengimani kitab-kitab Allah dan menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban setiap Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab melalui para rasul sebagai petunjuk menjalani kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi wahyu berupa kitab kepada para rasul yang berlaku sesuai di zaman mereka. Namun Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan berlaku hingga hari akhir. Dapatkah kamu menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani oleh umat Islam? Sebagai Muslim, bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah dengan benar? Pelajarilah materi pada bab berikut dengan baik. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara bahasa artinya percaya atau membenarkan. Adapun secara istilah, iman adalah keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul agar menjadi pedoman hidup bagi umat masing-masing. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok keimanan setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Cakupan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Yang ketiga, membenarkan berita yang sahih dan Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu yang tidak diubah isinya. Yang keempat, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kitab secara bahasa, kitab berasal dari bahasa Arab kitabun yang artinya buku, surah kiriman atau aturan. Adapun secara istilah, maksud dari kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya berupa kitab yang berisi tentang pedoman hidup bagi manusia agar mendapat kesuksesan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Qiraatus surah An-Nisa 4:136 ayat 136. Yang kedua, kedudukan dan masa berlaku kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab dan beberapa suhuf kepada para nabi dan rasulnya. Kedudukan kitab-kitab tersebut sama, yaitu sebagai pedoman hidup manusia. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, secara ijmali. Maksudnya secara ijmali itu bagaimana? Beriman kepada kitab-kitab Allah selain Al-Quran dilakukan dengan cara ijmali atau secara umum, secara universal. Kemudian yang B itu secara tafsili. Secara tafsili ini maksudnya adalah meyakini kebenaran kitab, wajib mengetahui isi atau kandungannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi wajib mengetahui kandungannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hikmah kepada kitab-kitab Allah. Apa saja hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, menjadikan manusia senantiasa mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah.
Kemudian yang B, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan petunjuk kepada manusia dalam membedakan benar ataupun salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang E, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang F, memiliki sikap toleran, hormat, dan menghargai orang lain. Yang G, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang H, mengetahui besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan juga makhluknya. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Al-Qur'an. Kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Adapun pokok-pokok ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat, yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung ataupun berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Yang sembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Kemudian kitab yang kedua yakni adalah kitab Zabur. Di situ terdapat pokok-pokok dalam isi kitab Zabur. Yang pertama, senandung pujian untuk memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, senandung pujian perorangan sebagai bentuk ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Di sini sudah jelas dalam firman-Nya Allah, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, di ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Nabi Isa ini sudah bilang bahwa aku adalah hambanya Allah. Dan Allah memberiku kitab Injil dan Dia menjadikanku seorang nabi. Di dalam kitab Injil terdapat pokok ajaran. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Kemudian Al-Quran yang terakhir adalah kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Di dalam surah Al-Imran di situ terdapat ayat yang menyebutkan bahwa nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Jadi di situ bisa diambil kesimpulan bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan kitab Taurat dan Injil. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, dan yang kelima adalah tarikh. Suhuf-suhuf Allah. Jadi suhuf-suhuf Allah diwahyukan kepada para nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam, menerima 10 suhuf. Yang kedua Nabi Syed, menerima 50 suhuf. Ada yang menyebutkan bahwa 60 suhuf. Kemudian Nabi Idris menerima 30 suhuf. Dan yang keempat Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf. Dan yang kelima Nabi Musa menerima 10 suhuf. Persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Perbedaannya kitab dan suhuf, yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk fisik kitab adalah buku, sedangkan suhuf tidak berbentuk buku, melainkan hanya lembaran-lembaran saja.
Yang ketiga, syariat yang ada di dalam kitab biasanya berlaku lama ketimbang suhuf. Generasi pecinta Al-Quran, membaca merupakan tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Setelah mampu membaca, tangga berikutnya adalah memahami arti Al-Quran. Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemahan Al-Quran serta mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah mentadabburi, mengangan-angan, merenungkan maknanya, dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu, hubungannya yaitu dengan ahli kitab. Sebutan tersebut keyakinan mereka terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul terdahulu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.